Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Pancasila dengan materi yang berjudul memperkukuh nilai-nilai Pancasila. Saya menyamari sebagai pemateri pertama. Saya Rizky Fira sebagai pemateri kedua. Saya Nazar Muhammad sebagai pemateri ketiga. Baiklah, untuk pemateri pertama tentang kedudukan Pancasila. Pada hakikatnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 5 sila atau 5 asasi. Pancasila ibarat fondasi suatu bangunan kesatuan Republik Indonesia yang mengatur kehidupan berbangsa dan mengatur susunan pemerintahan satu negara. Pentingnya Pancasila sebagai dasar kehidupan masyarakat dapat tercermin dalam maksud dan tujuan dari 5 sila Pancasila. Pancasila mengajarkan manusia bagaimana hidup dan berkarakter sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila yang disahami dengan baik dapat membantu membangun hubungan yang harmonis antar manusia. Adanya perbedaan tidak lagi menjadi alasan bangsa Indonesia terpecah belah, tetapi dengan adanya perbedaan tersebut harus dijadikan sebagai kekuatan besar bagi bangsa ini. Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa yang mengandung kesamaan nilai-nilai luhur. Artinya standar kebaikan yang berkaitan dengan hal-hal yang mendasar dan abadi dalam kehidupan insan seperti cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, merupakan kristalisasi dan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Sehingga pandangan ini sangat dijunjung oleh masyarakat negeri ini karena bersumber dari budaya dan pandangan hidup masyarakatnya. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila bukanlah alat transportasi, melainkan jiwa yang harus bertahan karena tanpa Pancasila Indonesia tidak akan ada hukum dan peraturan negara. Dan hak asasi warga negara yang bebas semuanya harus diatur oleh atau berdasarkan nilai-nilai Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemahaman tentang kodrat manusia yang mencakup nilai-nilai yang menyatakan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai manusia yang beradab baik terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama warga negara maupun terhadap lingkungan. Persatuan Indonesia, asas persatuan. Meliputi kesatuan manusia, nilai-nilai keberadaan sebagai individu dan komunitas. Oleh karena itu, manusia memiliki perbedaan individu, suku, ras, golongan, dan agama. Melalui negara berbeda-beda, tetapi dipadukan dengan semua yang menjadi satu kesatuan. Baiklah, sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, upaya penguatan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai dimensional yang dapat dijadikan sebagai panutan untuk hidup dan bertingkah laku dalam masyarakat Indonesia. Upaya penguatan dari faktor penyebab pemudahnya nilai-nilai Pancasila. Penerapan Pancasila dalam praktik kehidupan sehari-hari merupakan salah satu upaya dan cara pandang Pancasila terhadap bangsa Indonesia, merupakan pendekatan terhadap kehidupan masyarakat. Singkatnya, nilai-nilai Pancasila merupakan pedoman untuk menentukan sikap dan perilaku bangsa Indonesia harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang benar. Sikap terhadap kehidupan ini tidak ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari kecuali dipraktikkan. Dalam keadaan seperti ini, negara Indonesia akan mudah dimanfaatkan oleh pihak lain yang akhirnya berujung pada perpecahan. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa, kita harus menjunjung tinggi nilai Pancasila dengan melakukan berbagai upaya, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan untuk beragama bagi seluruh rakyat Indonesia beserta dapat melaksanakan kebaikan berdasarkan ajarannya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan manusia sebagai makhluk yang beradab adalah kemanusiaan yang adil menurut hukum dan beradab sehingga seimbang pelaksanaannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia.
persatuan dan kesatuan yang dapat menjadikan bangsa Indonesia tetap utuh dan tidak terpecah belah. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menyuarakan perwakilan adalah inti dari demokrasi sejati, yang berarti melambangkan bahwa pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu setiap masyarakat memiliki derajat yang sama di mata hukum dan negara. Sekian dari saya. Selanjutnya, materi yang saya akan adalah pengaruh globalisasi terhadap pembangunan Pancasila. Dampak positif dan negatif dari globalisasi. Yang pertama ada dampak positif globalisasi. Pertama, aspek politik pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena pemerintah menjadi bagian dari negara, bila pemerintah dikelola secara jujur, bersih, dan dinamis, pasti akan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Reaksi positif berupa rasa nasionalisme terhadap negara yang melihat. Yang kedua, aspek ekonomi. Adanya pasar internasional, peningkatan kesempatan kerja, dan peningkatan pemerintahan devisa negara. Dengan cara ini kita dapat meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa dan mendukung kehidupan nasional bangsa. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Kita dapat mencontoh etika bisnis dan disiplin tinggi serta model pemikiran yang baik seperti ilmu pengetahuan dan teknologi negara lain yang dikembangkan untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Yang pada akhirnya akan memajukan dan memperkuat bangsa, rasa kemanusiaan kita, nasionalisme dan bangsa. Dan dari globalisasi. Yang pertama, globalisasi bisa saja menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa ideologi liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga memungkinkan untuk berpindah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal ini terjadi, maka sudah dipastikan rasa nasionalisme akan hilang. Yang kedua, globalisasi ekonomi. Memudahnya penciptaan terhadap produk dalam negeri akibat banyaknya produk yang tersebar luas di Indonesia. Tentu saja berdampak pada hilangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri. Dengan hilangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri, ini memajukan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia semakin berkurang. Yang ketiga, banyak masyarakat terutama generasi muda merupakan jati diri ke-Indonesiaan mereka karena gaya hidup mereka yang kecenderungan dari budaya kiblat, dan kemudian masyarakat punya dianggap sebagai kiblat. Yang keempat, menyebabkan kesenjangan sosial yang mencolok antara si kaya dan si miskin akibat persaingan bebas dalam globalisasi ekonomi. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara si kaya dan si miskin. Tentu saja hal tersebut dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, timbulnya sikap individualisme mengakibatkan ketidakpedulian dalam perilaku warga masyarakat. Mereka tidak akan mempermasalahkan kehidupan bangsa dengan individualisme. Meski pengaruh tersebut tidak langsung dirasakan, namun berdampak pada nasionalisme. Hal ini dapat mengurangi atau menghilangkan nasionalisme terhadap bangsa secara keseluruhan. Dan globalisasi juga mempengaruhi semangat anak muda, di mana mereka lebih menyukai budaya negara luar daripada budaya mereka sendiri. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa anak muda saat ini menggunakan pakaian minim yang mencerminkan budaya barat dibandingkan dengan batiknya pakaiannya atau pakaian elegan lainnya yang mencerminkan budaya Indonesia. Selain itu, banyak anak muda ini yang dikuasai oleh obat-obatan terlarang dan alkohol, sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi keselamatan bangsa. Sekian dari saya. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum